Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusrini dari Universitas Amikom Yogyakarta. Senang sekali hari ini bisa bertemu menyapa teman-teman kembali, dan kali ini saya akan mengangkat terkait dengan salah satu poin dalam kecerdasan buatan, yaitu sistem pakar, machine learning, dan juga jaringan saraf tiruan. Ada yang bertanya begini, Bu, di dalam sistem pakar, hal apa yang terpenting ya? Mungkin saya bisa ceritakan bahwa di dalam sebuah sistem pakar, sistem yang menirukan cara kerja seorang pakar, hal yang terpenting ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana kita merepresentasikan pengetahuan, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membuat komputer itu bisa menalar, yang kita sebut namanya metode inferensi. Dalam metode representasi pengetahuan, itu sebenarnya adalah bagaimana caranya kita menuangkan, mengeksplisitkan apa yang menjadi pengetahuan seorang pakar selama ini. Ya, metodenya macam-macam. Ya, kita kenal ada yang namanya OAV, Object Attribute Value. Kemudian ada lagi menggunakan logika, ada yang menggunakan rule base, ada yang menggunakan semantic network, ada yang menggunakan frame dan sebagainya. Ya, salah satu contoh sederhana adalah menggunakan rule based if then, ya, misalnya katakanlah dalam hal diagnosis penyakit, saya punya aturan nomor 1 misalnya, jika saya mengalami gejala 1 dan gejala 2 dan gejala 3, maka saya akan mengalami penyakit 1. Misalnya seperti itu. Maka ini kita sebut sebagai salah satu aturan rule di dalam sistem pakar. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa hubungannya rule ini dengan jaringan saraf tiruan, begitu ya? Ada yang menanyakan seperti itu. Nah, untuk menyusun rule ini, Bapak Ibu teman-teman semua, oke, ini bisa kita lakukan dengan cara manual, yaitu kita bisa bertanya kepada expert, ya, baik itu di bidang tadi kalau diagnosis berarti dengan dokter, atau mungkin kalau kita mau kepakaran yang lain berarti sesuai dengan bidangnya. Kita bisa susun dalam bentuk seperti ini, ya, secara manual berdasarkan hasil kita wawancara ataupun observasi. Namun menuangkan ide seseorang, ya, seorang pakar itu ketika memiliki pengetahuan yang banyak, bisa menyelesaikan banyak kasus dalam kehidupan sehari-hari, belum tentu dia bisa menuangkan apa yang dipikirkannya dalam bentuk rule seperti ini. Maka kita bisa susun rule ini berdasarkan data yang ada. Salah satu contoh kasusnya kalau kita bicara diagnosis, berarti kita bisa memanfaatkan data rekam medis. Di rekam medis itu dicatat seorang pasien dengan gejalanya apa-apa dan apa, kemudian dia didiagnosis penyakit apa misalnya. Di situ kita bisa susun menjadi sebuah dataset, ya, misalnya contoh sederhananya ini adalah kasus yang pertama atau pasien nomor 1, kemudian kita bisa susun ini gejala 1, gejala 2, gejala 3 dan seterusnya. Kemudian ini penyakit 1 misalnya. Ya, kalau kasus yang pertama ini dia mengalami gejala 1, gejala 2 dan ini penyakitnya ya, ini kemudian penyakit 1. Lalu yang kedua ini mengalami gejala 1, gejala 3, didiagnosis penyakit 2 dan seterusnya. Ini adalah data dari rekam medis yang diakui kebenarannya berdasarkan kasus-kasus yang ditangani oleh dokter. Nah, kasus ini bisa kita susun, teman-teman, bisa kita susun menjadi sebuah pengetahuan seperti ini. Nah, bagaimana kita menyusun sebuah dataset menjadi sebuah pengetahuan, itulah salah satu bidang di dalam kecerdasan buatan yang disebut dengan machine learning. Ya, kita ingin membuat komputer mesin itu bisa belajar. Belajar sendiri ini ada macam-macam, ada 3 ya, ada supervised learning, ada unsupervised learning, ada reinforcement learning, ya. Nah, dalam hal ini yang menyusun pengetahuan ini dari rekam medis menjadi rule itu termasuk di dalam supervised learning, ya, pembelajaran yang terbimbing. Saya berikan data kasus, kemudian kasus ini akan saya minta susun menjadi sebuah rule, ya. Nah, ini
ini menjadi salah satu bagian dari kecerdasan buatan yang kita sebut tadi dengan namanya machine learning. Lalu apa hubungannya dengan jaringan saraf tiruan ya? Ada yang bertanya begitu. Nah, machine learning sendiri ini pendekatannya ada macam-macam ya, ada macam-macam. Ada yang menggunakan pendekatan misalnya salah satu algoritmanya adalah K-nearest neighbor ya. Ada yang menggunakan pohon keputusan. Pohon keputusan itu salah satunya ada yang namanya C45. Ada yang pakai ID3, ada yang pakai card dan sebagainya ya. Kemudian pendekatan yang lain adalah dengan menggunakan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network ya, ANN, JST. Oke. Jadi kalau ditanya hubungannya representasi pengetahuan dengan JST apa? JST ini adalah salah satu algoritma, salah satu metode yang bisa digunakan untuk menyusun pengetahuan sehingga nanti bisa digunakan di dalam pengambilan keputusan ya. Jadi ini kalau kita sudah punya data, katakanlah data seperti ini 1 sampai 1000 begitu ya. Ini biasanya cara kita membuat model itu kita bagi menjadi 2, sebagian menjadi data training, kemudian sebagian lagi menjadi data testing. Katakanlah ini 80%, 20%. Dari sini nanti akan terbentuk model ya, baik itu dalam bentuk rule atau yang lain. Kalau kita menggunakan JST, rule-nya tidak kelihatan. Kalau kita pakai pohon keputusan C45 akan kelihatan ya, jika makanya akan kelihatan. Tapi kalau JST ini nanti berisi arsitektur dari JST-nya itu dengan di dalamnya ada bobot-bobot yang terbentuk ya setelah melakukan proses berulang sehingga stabil begitu, dan dengan bobot yang sudah terbentuk tadi itu, jaringan yang dengan bobot yang sudah terbentuk, maka akan kita pakai untuk menyelesaikan kasus yang kita gunakan sebagai data testing ya. Ini data training, kemudian ini data testing. 20% ini misalnya sebenarnya sudah diketahui ya, katakanlah ini tadi data ke 801, ini dia mengalami gejala 1, gejala 3 gitu kan. Kemudian harusnya itu adalah penyakit 1. Menurut model yang kita bentuk tadi, apa keputusannya? Apa klasifikasinya? Kalau ternyata betul P1 berarti ini bernilai benar ya. Nah, demikian seterusnya kita uji keseluruhan sampai dengan ke 1000. Nanti kita hitung berapa banyak yang benar, berapa banyak yang salah untuk menentukan akurasi dari model kita. Kalau sebagian besar benar-benar, maka model yang kita bangun itu relatif bisa dipertanggungjawabkan sehingga dapat kita gunakan untuk data yang baru, yang sama sekali kita belum tahu bagaimana klasifikasinya. Tetapi kalau klasifikasi kebenarannya masih rendah, akurasinya masih rendah, berarti ini masih belum bisa kita gunakan terhadap data yang baru. Ada banyak hal yang harus kita rubah settingnya ya, atau data trainingnya juga kita harus perbaiki dan sebagainya, sehingga nanti nilai akurasinya bisa layak untuk kemudian kita manfaatkan untuk mengklasifikasi data-data terbaru selanjutnya. Baik, demikian yang bisa saya ceritakan perbedaan antara bukan perbedaan ya, hubungan antara jaringan saraf tiruan dengan tadi sistem pakar ya, dengan rule yang ada di dalam sistem ya. Kalau ada yang bertanya lagi apa hubungannya dengan deep learning dan sebagainya, nanti di next session, di next video akan kita kupas lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.